Halo semuanya, balik lagi di channel Hunter Anime. Kali ini saya akan bahas apa yang terjadi seandainya Blaze yang melawan Orochi ketimbang Saitama di anime One Punch Man. Tapi sebelum lanjut, mari like dan subscribe channel ini agar kalian mendapatkan notifikasi terbaru. Dan jangan lupa bagi kalian untuk follow akun TikTok saya yaitu Umay Food and Store agar kalian mendapatkan live terbaru. Oke, kita langsung mulai saja. Kita lihat dari latar belakang Blaze. Blaze menduduki puncak hierarki karyawan sebagai anggota kelas S peringkat 1 Asosiasi Pahlawan. Posisinya ini saja sudah mengindikasikan kekuatan dan kemampuannya yang luar biasa. Blaze digambarkan sebagai garis pertahanan terakhir umat manusia. Hanya muncul ketika ancaman yang dihadapi sudah sangat besar. Kemunculannya yang jarang semakin menambah aura misterius dan legenda di sekeliling dunia One Punch Man. Faktanya, Blaze ini berada di puncak asosiasi pahlawan. Bahkan, posisinya jauh di atas anggota kelas S yang lain. Sehingga kita menganggap dia adalah salah satu karakter yang terkuat. Pertama, kekuatan dia sebenarnya adalah memanipulasi ruang dan waktu. Ini adalah ciri khas dari Blaze yang berbeda daripada pahlawan yang lain. Ia bisa menggunakan portal secara ofensif untuk menjebak lawan dan melancarkan serangan tambahan. Ia juga mampu memindahkan dirinya dan orang lain melalui dimensi. Bahkan ia juga bisa memindahkan objek. Kemampuannya ini disebut sebagai alasan mengapa Blaze adalah satu-satunya pahlawan yang mampu melawan God. Ia mendemonstrasikannya dengan menteleportasi Saitama dan Garo keluar angkasa untuk mencegah kerusakan planet. Kemudian Blaze juga mempunyai kekuatan yaitu fisiknya yang sangat kuat. Ia juga bisa menahan radiasi kosmik Garo selama pertarungan dengan villain tersebut. Ia juga memiliki kemampuan psikis dan juga dia mempunyai hubungan dengan God. Dia juga memiliki kekuatan dan kecepatan yang sangat cepat. Meskipun kekuatan penuhnya belum diperlihatkan, tapi Blaze bisa mengalahkan Elder Centipede yang merupakan ancaman tingkat naga. Ia juga dengan mudah menghindari serangan Flashy Flash, salah satu pahlawan kelas S yang paling cepat. Bahkan Fubuki berspekulasi bahwa Blaze bisa mengalahkan semua pahlawan kelas S secara bersamaan. Kekuatan Blaze ini juga ditunjukkan bahwa dia bisa mengimbangi Cosmic Garo, di mana Cosmic Garo sendiri memiliki kekuatan yang setara dengan Saitama. Karena Cosmic Garo menggunakan kekuatan penirunya untuk mengikuti kekuatan Saitama. Kemudian ketika Garo melakukan serangan dengan cara meniru kekuatan dari Blaze, Blaze dengan cepat menghindari serangan-serangan tersebut menggunakan portalnya. Sehingga Blaze bisa selamat dari serangan Garo. Kemudian kita akan melihat kekuatan dari Orochi. Orochi adalah pemimpin asosiasi monster. Dia memiliki kuasa untuk memerintah monster lain dengan kekuatan yang sangat besar. Dahulu kala ia adalah manusia jenius dalam seni bela diri yang kemudian berubah menjadi monster. Psychos menganggapnya sebagai ciptaan yang paling berhasil, bahkan melampaui kekuatannya sendiri. Posisi Orochi sebagai raja monster dan asal-usulnya sebagai manusia jenius mengisyaratkan bahwa kombinasi kekuatan mengerikan dan kecerdasan sangatlah berbahaya. Dia sengaja dibuat oleh Psychos untuk menjadi makhluk yang paling kuat. Kekuatan dari Orochi sebenarnya adalah tubuhnya yang sangat besar yang menyerupai berbagai naga yang saling terlipat. Ini membuat Orochi bisa bertransformasi dan memanipulasi bentuk mengerikannya untuk memberikan kemampuan adaptasi dalam pertempuran untuk mengalahkan lawan dengan skala dan serangan yang luar biasa. Orochi juga bisa menggunakan semacam energi yang dapat disemburkan dari tubuhnya. Orochi juga diketahui memiliki kekuatan, kecepatan, dan daya tahan yang super kuat. Karena Orochi masih bisa hidup meskipun terkena pukulan normal dari Saitama. Orochi juga bisa mengimbangi dan mengungguli Garo sebelum Garo melakukan transformasi. Kecepatannya bahkan memungkinkan Orochi untuk beradu padu dengan serangan Saitama dan bahkan bisa menangkapnya di udara. Namun aset terbesar Orochi adalah kemampuannya untuk bisa meniru teknik dari lawannya, di mana Orochi memperlihatkan keahlian bela dirinya yang ditiru dari Garo. Ia langsung menguasai teknik tinju penghancur batu aliran air milik Garo dan juga menggunakannya untuk melawan Garo itu sendiri. Orochi juga diketahui memiliki kemampuan regenerasi, di mana dia bisa beregenerasi hanya dari seonggok dagingnya saja. Ia bisa meregenerasi seluruh tubuhnya
meskipun dikalahkan oleh Saitama. Kemampuan regenerasi Orochi ini membuatnya sangat sulit dikalahkan secara permanen, sehingga dibutuhkan lawan yang bisa menimbulkan kerusakan di luar kapasitas pemulihannya. Orochi juga bisa menyerap makhluk lain untuk dihisap kekuatannya sampai makhluk itu mati, yang dia gunakan untuk memulihkan dirinya sendiri. Inilah skenario bagaimana Blaze dan Orochi saling berhadapan. Skenario dimulai dari Orochi yang melepaskan rentetan serangan energinya, menggunakan banyak kepala naga dan tubuhnya yang fleksibel. Blaze menggunakan portal yang untuk menghindari serangan Orochi dengan mudah. Kemudian Blaze mengarahkannya kembali atau menciptakan celah untuk serangan balik. Orochi menggunakan kemampuan ahlian bela dirinya dan teknik bertarungnya untuk menyerang Blaze. Blaze kemudian menggunakan kekuatan dan kecepatannya untuk menggunakan manipulasi gravity bersama dengan portalnya. Ini menyoroti perbedaan kontras antara gaya bertarung mereka, di mana serangan Orochi dan serangan Blaze mempunyai pendekatan yang sangat berbeda. Saat pertempuran semakin intensif, Orochi bertransformasi menjadi bentuk yang lebih kuat, menggunakan kemampuan energi destruktifnya dan regenerasinya. Blaze mungkin menggunakan kekuatan manipulasi ruang waktunya lebih sering, dengan cara menciptakan begitu banyak portal maupun menjebak Orochi dalam sebuah dimensi. Tapi sayangnya, Orochi ini meskipun mempunyai kekuatan yang sangat kuat dan kemampuan yang sangat mumpuni, dia tetaplah kalah dari Blaze, karena Blaze menggunakan manipulasi ruang waktunya untuk meniadakan serangan Orochi dengan cara menteleportkannya ke dimensi lain, atau menggunakan pukulan yang ditingkatkan dengan manipulasi gravitasi. Dikarenakan pukulannya Blaze bisa mengalahkan Elder Centipede, maka hal itu juga bisa berefek pada Orochi. Orochi paling hanya menggunakan kemampuan regenerasinya untuk pulih dari serangan dari Blaze. Tapi sayangnya Blaze bukanlah orang yang bodoh. Dia akan menggunakan kemampuannya, yaitu manipulasi ruang dan waktu, untuk mencabik-cabik tubuhnya Orochi, sehingga Orochi tidak bisa menggunakan kemampuan regenerasinya karena tidak ada bagian tubuh yang masih tersisa. Sehingga kesimpulannya, Blaze yang akan menang ketika dia melawan Orochi, karena Orochi ini bahkan harus bergabung dengan Psychos untuk mengalahkan Tatsumaki, dan itu pun gagal. Sedangkan Blaze sendiri posisinya jelas jauh di atas Tatsumaki, sehingga Orochi itu bukanlah monster yang terkuat. Sehingga tidak heran kalau Orochi ini bisa dengan kalah dikalahkan oleh Saitama, karena dia memang tidak sekuat itu. Tapi Orochi tetap saja berbahaya bagi para pahlawan kelas S yang lain. Kemungkinan hanya Blaze, Tatsumaki, dan juga Metal Knight yang memiliki kemampuan untuk mengalahkan Orochi. Sedangkan pahlawan lain seperti Silver Fang, Bomb, Metal Bat, kemudian Big God, Drive Knights, dan yang lain itu tidak bisa mengalahkan Orochi, karena Orochi kekuatannya mungkin selevel dengan Boros atau kurang dari Boros, tapi tetap jauh lebih kuat daripada monster tingkat naga lainnya. Dan itulah pembahasan bagaimana seandainya Blaze melawan Orochi di seri One Punch Man. Ini tentu pertarungannya tidak seimbang, tapi tentu saya akan penasaran karena skenario ini bisa terjadi jika tidak ada Saitama yang ada di seri One Punch Man. Untungnya Saitama dengan cepat mengalahkan Orochi, meskipun Orochi selamat dan kemudian hendak balas dendam ke Saitama, ya meskipun gagal. Oke, itu saja video kali ini. Makasih sudah menonton dan bye-bye.